Selamat malam, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kadif Hupinter Irjen Pol Krisnamurti, orang yang paling sibuk dalam penyelenggaraan event The 17 Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam. Ini kayak mukanya capek sekali ya. Kita pengen tahu nih, sejauh ini bagaimana Jenderal melihat penyelenggaraan event AAMTC ke-17 di Labuan Bajo ini? Ya, event ini yang pertama harus diketahui adalah karena keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. Maka otomatis AMTC ini Bapak Kapolri juga menjadi ketua. Kemudian patut diketahui oleh publik dalam event ini bertemu 10 negara ASEAN plus 1 observer Timor Leste dan 3 negara mitra dialog, para menteri-menteri dari negara Cina, Jepang, dan Korea. Artinya 14 negara bertemu dalam satu waktu. Itu adalah event yang sangat spesial. Oleh karena itu, karena spesial, maka kami sebagai tuan rumah mempersiapkan sebaik mungkin. Persiapan yang pertama adalah supaya fokus dalam penyelenggaraan event ini, maka dipilih oleh Bapak Kapolri lokasi Labuan Bajo yang indah, kemudian juga tidak terlalu menyebar, ya. Mereka bisa menikmati keindahan Bajo dan membicarakan apa-apa isu yang penting dalam rangka peningkatan kerjasama para negara-negara ASEAN dalam penanggulangan transnational crime. Nah, lebih penting lagi dari pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Kapolri ini kemudian menghasilkan beberapa pencapaian. Ya, pencapaian yang pertama adalah terjadi 4 deklarasi. Yang pertama adalah Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation in Combating Transnational Crime. Ini murni usulan ini diajukan oleh Indonesia, bagaimana kita mengikat lebih erat hubungan para penegak hukum ketika melaksanakan penanggulangan transnational crime yang bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan. Kemudian deklarasi yang kedua adalah ASEAN Declaration on Strengthening Cooperation Protecting and Assisting Witnesses and Victims Transnational Crime. Jadi selama ini kita sering lupa untuk melindungi korban dan saksi. Dan ini kami semua sepakat negara-negara ASEAN untuk terhadap para korban dan saksi untuk lebih dilindungi. Kemudian ASEAN Declaration on Combating Arms Smuggling ini diusulkan oleh Kamboja. Ini juga disetujui bagaimana kita penyelundupan senjata menjadi satu isu yang menjadi perhatian bersama. Kemudian ASEAN Declaration on Developing Regional Early Warning and Early Response atau EWAR. Ini adalah bagaimana kapabilitas kita dalam mencegah dan mengcounter dari pelaku-pelaku kejahatan radikalis dan ekstremisme. Dulu orang berpikir hanya terorisme, tapi sekarang kami ASEAN sepakat untuk masukkan terminologi radikalisme and extremism. Kemudian dalam pertemuan ini, karena ini multilateral, banyak negara juga dilakukan berbagai bilateral meeting antar negara. Ya, bukan hanya Indonesia dengan negara-negara lain, tapi negara lain dengan negara lain, itu bilateral meeting. Jadi ini pertemuan yang sangat dimanfaatkan oleh masing-masing negara. Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menandatangani 6 MOU. 6 MOU dengan dengan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Jadi MOU ini adalah implementasi bagaimana kedua belah pihak saling sepakat untuk menanggulangi transnational crime. Beberapa MOU adalah perpanjangan, tapi beberapa MOU lain adalah baru. Ya, seperti kita dengan Singapura yang sebelumnya belum pernah ada MOU, sekarang sudah diikat MOU-nya sehingga kerjasama penanggulangan kejahatan-kejahatan transnasional juga terjadi. Jadi banyak sekali manfaat dari pertemuan ini, baik manfaat bagi negara Indonesia, bagi masyarakat lokal, karena dengan kedatangan banyak peserta, 157 negara partisipan dari negara lain dan peserta dari dalam negeri, maka tentunya ada interaksi interaksi dalam ekonomi lokal ya. Kemudian juga mengangkat wilayah Bajo dan memang banyak sekali respon yang mengatakan indah sekali di Bajo.
dan ini bagus untuk kampanye tentang destinasi wisata Indonesia. Tapi lebih penting lagi adalah pencapaian dari hasil pertemuan ini, karena Polri bertekad selain melaksanakan kegiatan pemolisian dan pemeliharaan Kamtipmas di dalam serta penegakan hukum yang baik, namun Polri juga menyadari, Bapak Kapolri, bahwa melakukan engagement dengan negara luar juga diperlukan, dan insya Allah tujuan bersama disepakati membuat ASEAN menjadi lebih aman dan lebih terjaga dari masalah-masalah transnasional. Oke, Jenderal, mungkin dalam bahasa sederhana bisa dijelaskan jika nanti upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mendorong kerjasama untuk meningkatkan keamanan di wilayah ASEAN ini terwujud, nanti seperti apa nanti? Mungkin contoh kasus ke Jenderal bisa jelaskan? Sederhananya begini, misalnya ada TPPO, ya, selama ini koordinasi sulit, nanti tentu lebih dibuka jalan. Kemudian misalnya ada kejahatan yang dari yurisdiksi kita dianggap peristiwa yang dari yurisdiksi kita dianggap kejahatan, di tempat lain dianggap bukan kejahatan. Ya, maka mereka akan membantu kita untuk paling tidak mencegah warga negara Indonesia menjadi korban kejahatan. Kemudian bagaimana kita sepakat melakukan penanggulangan masalah-masalah online atau teknologi, ya, kejahatan yang menggunakan alat-alat teknologi. Ini kan nggak bisa sendiri, ya. Ada negara yang sophisticated, ada yang negara yang lemah, maka kita melakukan pelatihan bersama, pertukaran informasi, ya. Jadi tidak bisa sekarang kita mengandalkan keamanan pada diri sendiri, tapi harus melebarkan ruang keamanan kita dalam proteksi kita. Seperti Singapura contohnya, kalau dia sendiri gerusan transnasional kan bisa masuk, maka harus dilebarkan. Sama Indonesia juga harus melebarkan ruang dalam koridor keamanan itu, karena masalah Kamtipmas itu diakui atau tidak, terutama kriminalitas, sudah tidak ada batas negara. Itu yang patut, ya. Dunia ini sudah menjadi global citizen, ya, tanpa batas, ya, itu. Saya kira itu. Nah, ngomong-ngomong soal tanpa batas ini, Jenderal, ini kan dari 10 isu yang dibahas di AMMTC yang ke-17 ini adalah semuanya itu pasti terkait dengan cyber, ya, karena mereka menggunakan teknologi digital. Nah, bagaimana tanggapan para anggota ASEAN melihat kejahatan ini yang didukung oleh teknologi? Tadi banyak sekali yang mengangkat isu kejahatan cyber. Jadi arena kejahatan itu dulu orang berpikir yang tradisional adalah darat, laut, udara. Ya, sekarang sudah melebar kepada darat, laut, udara, dan dunia maya. Ya, itu bahkan beberapa negara kewalahan. Singapura tadi menyampaikan bahkan dia sekelas Singapura kewalahan, apalagi negara-negara lain. Jadi kita sepakat untuk membangun kapasitas bersama ASEAN terhadap penanggulangan masalah cyber ini. Ya, sudah sepakat, sudah. Oke. Ya, pemirsa, tadi Irjen Pol Krisnamurti sudah menjelaskan bahwa hampir semua kejahatan atau isu yang dibahas di sidang The 17 Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime ini menggunakan teknologi digital. Itu artinya bahwa memang tantangan untuk memberantas tindak kejahatan antar negara itu sangat diperlukan komitmen dan juga kerjasama. Dan kita harapkan besok nanti deklarasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Irjen Pol Krisnamurti bisa terwujud, dan harapannya bahwa ini menjadi pijakan untuk mendukung tema besar keketuaan ASEAN Indonesia, yaitu ASEAN Matters, Epicenter of Growth. Ya, demikian laporan kami, Tim Liputan Polri TV dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presisi Update akan kembali dengan informasi 1 jam berikutnya. Terima kasih, salam presisi.